Ini belum apa-apa, ini baru permulaan, kata Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto, yang kemudian diikuti oleh para pembantunya, dalam hal ini adalah Bapak Budi Gunawan, ya, selaku Menko Polhukam, dalam press release atau konferensi pers di hadapan para jurnalis untuk mengumumkan tentang upaya pemberantasan korupsi yang belum apa-apa, masih sedang ya berjalan dan tetapi hasilnya luar biasa. Kita akan bicara di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman, sobat Bukan Partai Politik di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama dari hari ke hari, ini tahun baru ya, 365 hari kita akan jalani bersama dan belajar untuk meninggikan argumentasi tanpa harus ya dipenuhi dengan aksesoris suara yang meninggi, maki-makian, dan juga tentu pendekatan yang sangat emosional ya. Dan di sini kita belajar untuk sungguh-sungguh mengedepankan, mempromosikan apa yang disebut dengan ruang publik deliberatif, di mana pengedepanan tentang data, fakta, dan argumentasi yang sehat itu dikemukakan. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, kita kembali bicarakan tentang apa yang menimpa bangsa dan negara kita ini. Banyak pihak yang menganggap bahwa ini adalah upaya untuk membongkar ya, membongkar sosok Jokowi dan sebagainya. Saya kira kita tidak perlu bereaksi ya, kita cukup memberikan sebuah respon, mengedepankan nalar kita dan mencoba untuk menangkis atau kemudian ya memberikan respon ya sebagai antitesis terkait dengan tesis-tesis destruktif ya, tesis-tesis yang menurut saya jauh dari satu kesadaran bagaimana membangun bangsa dan negara ini secara berkelanjutan ya, yang tentu kita sudah lihat beberapa pengamat-pengamat politik dan juga beberapa kaum akademisi yang gencar untuk terus-menerus menyerang Pak Jokowi dan terahnya dengan narasi-narasi yang menurut saya tidak terlalu sehat ya, dan perlu kita juga hadir untuk memberikan respon. Nah, isu yang pertama perlu kita hadirkan bersama adalah ketika kita mendengar statement dari Pak Budi Gunawan selaku Menko Polhukam yang berbicara tentang persoalan tanggapan beliau ketika para jurnalis kita bertanya apa respon beliau ya dengan penetapan organisasi kejahatan dan korupsi ya, bicara tentang persoalan menetapkan Pak Jokowi ini sebagai salah satu nominator ya, pemimpin dunia yang korup ya, yang koruptor ya, yang korupsi dengan metode ya jajak pendapat ya, polling ya, tentu itu sudah jelas tidak perlu lagi kita konfirmasi ya, mudah saja orang bisa percaya ya, karena dalam pendekatan riset atau polling dan sebagainya itu kan memang ada pendekatan yang disebut dengan reliable, artinya ya bisa dipercaya tetapi valid atau tidak itu kan perlu ditelusuri lebih jauh, seperti mengatakan bahwa obat adalah katakanlah penyembuh penyakit, ya itu memang bisa dipercaya, tapi kalau valid atau tidak ya tergantung dia minum obat apa. Kalau baygon yang dia minum ya modar lah dia kan begitu, berarti tidak valid ya. Jadi data itu tidak valid menurut saya. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Budi Gunawan punya statement yang menurut saya perlu digarisbawahi ya, ketika beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu warga terbaik ya Indonesia. Nah, artinya dalam konteks struktur bernegara kita ya Pak Jokowi lah yang terbaik ya. Jadi kalau kita katakan membiarkan orang membangun asumsi seperti itu bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang terkorup, ya kalau dia yang Indonesia yang terbaiknya sudah begitu, apalagi kita-kita ini ya. Jadi saya kira ini jangan sampai kemudian kita didikte ya, didikte perasaan kita, pikiran kita, dan martabat kita. Ya, Pak Budi Gunawan selaku Menko Polhukam itu mengingatkan kita untuk menjaga marwah presiden kita, semua presiden-presiden yang pernah memimpin. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara ya. Jangan sampai kemudian kita ini dibingkai, di-framing oleh masyarakat internasional ya. Apalagi mereka tidak merasakan. Kita sendiri yang merasakan bagaimana kinerja hasil-hasil kerja Pak Jokowi yang perlu kita apresiasi ya. Saya tidak menjadi buzzer-nya beliau, saya tetap strict pada buzzer NKRI ya. Jadi saya bahwa saya bisa salah dalam memberikan analisis atau penilaian
penilaian tertentu, yes, saya harus akui itu dan siap-siap untuk merubah statement saya kalau memang saya yakin bahwa itu harus dirubah ya. Tapi kalau tidak ya saya strict dengan statement-statement yang saya gulirkan dari hari ke hari. Nanti ibarat seperti bola salju ya, sedikit, setitik demi setitik, kemudian menggumpal dan kemudian menggelinding dan susah untuk ditangkis ya. Ini kita sedang bangun ya, selapis demi selapis kemampuan berargumentasi. Karena itu saya ajak bukan sampai politik untuk terus-menerus hadir di sekolah publik ini untuk sama-sama pelan-pelan kita belajar untuk membangun kemampuan kecakapan intelektual kita secara free ya, secara bebas dalam pengertian punya kepentingan yang selaras dengan kepentingan NKRI. Nah, statement beliau ini menarik, apalagi kemudian dalam press release di situ disampaikan bahwa ada 2 kasus ya yang sedang diungkap ke publik terkait dengan persoalan korupsi 70-an triliun ya di sektor perkebunan sawit dan juga kemudian di pertambangan timah ya 200 sekian triliun ya sehingga totalnya ada sekitar 344-an triliun ya kasus itu ya nilai besaran dari kasus yang tentu akan mengarah pada penyelamatan tentang keuangan negara. Nah, ini kan sebuah prestasi yang luar biasa ya yang digulirkan dan tentu ini terlink dengan statement Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ini belum apa-apa dan Pak Budi Gunawan kemudian mengulangi juga ini bukan apa-apa. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah teman-teman, ketika persoalan korupsi ini sudah menjadi hal yang kemudian digulirkan seperti ibarat bola salju, memang perlawanan dari mereka-mereka yang memang terkait dengan persoalan itu pasti bukan perlawanan yang biasa. Itu perlawanan orang yang katakan hidup atau mati, ya gitu loh. Hidup atau mati artinya upaya untuk menyelamatkan diri itu harus dilakukan dengan segala cara ya. Sama saja kalau kita misalkan terkandung sebuah kasus dan kemudian kita tahu bahwa hukumannya nggak main-main, pasti kita akan cari semua cara untuk melakukan katakanlah proteksi diri atau menjauh dari semua ancaman-ancaman yang ada. Dan itu yang terjadi. Kalau pemerintah punya komitmen untuk melakukan pembersihan ini di tengah-tengah kenyataan bahwa korupsi ini sudah berurat akar di negeri ini sejak kemerdekaan, ya bukan sejak Pak Jokowi, justru Pak Jokowi lah yang kemudian dalam konten saya sebelumnya mengupayakan bahwa penyakit kita ini salah satunya adalah persoalan korupsi ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa harus ada orang yang melanjutkan. Nah, orang yang melanjutkan itu adalah Presiden yang ke-8, Pak Prabowo. Sehingga ya Pak Prabowo dengan background militernya, dengan kondisi katakanlah layer ekonominya yang katakanlah apalagi yang mau beliau cari selain pengabdian bagi bangsa dan negara ini. Nah, ini yang menarik bahwa dengan latar belakang ekonom ya artinya pebisnis lah seperti itu dan juga seorang yang jenderal ya punya paham benar bagaimana seni bertempur, saya kira ini akan menjadi sebuah Indonesia yang baru dalam konteks pemberantasan korupsi dan harus kita dukung karena apa? Sekali lagi teman-teman dan saya ini senasib ya. Kalau harus berobat itu mendapatkan dokter-dokter yang biasa, obat-obatan yang mahal, ya pelayanan rumah sakit yang tidak terlalu baik ya, ada pengklasteran tentang kelas-kelas sosial ekonomi dalam perawatan dan sebagainya. Ini kan harus ditumpas. Nah, untuk itu perlu kita betul-betul berdaulat merdeka dari sisi penganggaran. Nah, kita sudah tahu ribuan triliun itu dicuri di negara ini dan kita sudah tahu bahwa para corporate-corporate atau kelompok-kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu itu bekerja sama bukan dalam konteks orang domestik saja, tetapi juga korporasi-korporasi di luar di sana. Inilah makanya kemudian ada upaya-upaya untuk menyerang dari dalam dan dari luar. Dan ini tentu saya yakin kita ini kan sorotan mata publik ini kan hanya di level permukaan saja. Tidak mampu menembus di level yang paling bawah ya. Kalaupun kita punya orang dalam, tentu orang dalam akan berpikir banyak untuk mengirim data itu kepada kita. Tapi belajarlah percaya bahwa Indonesia ini sedang ada di track yang tepat
untuk menuju salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan patut untuk diperhitungkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ketika ia berhadap-hadapan untuk melakukan akuisisi ya saham-saham seperti sekelas Freeport, hilirisasi nikel ini bukan sebuah pertarungan domestik yang biasa. Karena itu relevan apa yang Pak Jokowi katakan bahwa saya akan mempertaruhkan reputasi politik saya. Sekalipun harus berhadapan-hadapan dengan saudara sekandung saya, ibu sekandung saya di PDIP dan yang lain-lain. Karena itu kita sedang menuju Indonesia dengan transisi yang baru ya. Karena itu mungkin salah paham, perbedaan pendapat itu akan selalu tajam dari hari ke hari, tetapi biarlah itu menjadi sebuah momentum karena bagaimanapun juga kita harus lewati fase-fase sulit ini ya, karena bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara yang bisa survive, yang bisa growing ya, tumbuh dengan kekuatan penuh tanpa ada katakanlah ketegangan-ketegangan, desakan-desakan sana sini ya, dan saya kira ini konflik-konflik yang sehat ya, konflik-konflik yang produktif yang harus kita manage dengan baik sehingga kita mencapai tujuan kita bersama, hidup di negara yang makmur ya, yang adil, makmur dan sejahtera, bukan partai politik.